Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya ulang lagi ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak, adik-adik yang dari SMA, mungkin sedang dalam perjalanan login ya. Kita doakan segera login. Oke, baik. Kalau yang kita lihat dari WhatsApp grupnya ini hampir 100 ya mendaftar itu. Em, Oke, pemateri sepertinya sudah ada di sini. Kita sapa dulu Mr. Faisal Odang. Gimana Halo, kabar Kak? Bagi-bagi Ji. baik, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Oke, Ibu Rizka, oke baik. Pak Yana, Pak Parman, dan beberapa dosen dari universitas-universitas lainnya. Oke, karena pemateri berhubung sudah ada di sini dan Kaprodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris juga sudah ada di sini, baiknya kita akan memulai acara ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Di kesempatan yang berbahagia ini, di ruang Zoom, kita akan melaksanakan webinar nasional yang berjudul Kesusastraan Milenial dan Gen Z, Why Always STEAM, Science, Technology, Economic, Mathematics, and Law, Why Not Literature, gitu. Dengan beberapa tema pembahasan. Yang pertama yakni nilai-nilai kesusastraan bagi Gen Z dan milenial. Kemudian yang kedua adalah sastra sebagai bukti sejarah. Dan yang ketiga tema pembahasannya yakni tentang kesusastraan dan tantangan bagi sastrawan di era artificial intelligence. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mencoba memperkenalkan narasumber kita yang hebat kali ini. Beliau merupakan sastrawan internasional yang dilahirkan di Wajo 18 September 1993. Beliau merupakan penulis lebih dari 30 buku fiksi dan non-fiksi, mendapatkan sejumlah penghargaan internasional dan nasional di bidang sastra. Beliau juga mendirikan penerbit Kabisat dan Sekolah Penulisan Kreatif Institut Sastra Makassar. Beliau merupakan kurator di sini kalau nggak salah penilai ya, Pak Faisal. Penilai di Makassar International Writer Festival. Makassar International Writer Festival di sini juga digagas oleh Kak Emaan Mansur, salah satu penggagasnya. Beliau ini kurator Makassar International Festival pada tahun 2022 sampai 2023. Beliau bisa dihubungi di alamat email faisalodang@gmail.com. Beliau menempuh pendidikan formalnya di S1 Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, dan di S2 Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya di Universitas yang sama. Adapun penghargaan yang beliau dapatkan, yang pertama itu Talenta Nasional Indonesia pada tahun 2023 sampai 2024, kemudian Sastra Muda dan Majelis Sastra Asia Tenggara, kemudian yang ketiga Robert Bosch Stiftung Literasi Colloquium di Berlin 2018, kemudian International Writing Program di United States of America tahun 2018, kemudian penulis cerpen terbaik Kompas 2018 dan 2018, Residensi Penulisan Indonesia 2016 di Belanda, kemudian selanjutnya bisa mungkin dilihat di profil websitenya beliau, kemudian publikasi bukunya diantaranya di sini ada Rain and Tears, novel tahun 2014, Puya ke Puya tahun 2015,
dan seterusnya. Adapun jurnal dan isainya ini banyak sekali, tapi kita bacakan di antaranya di sini adalah The Southerners Must Rise Tonight. Jadi poster ini ada Portside Review Australia itu edisi kelima tahun 2022 dan selanjutnya. Kemudian ada beberapa bukunya, buku antologi bersama, Merentang Pelukan, Motion diterbitkan oleh Motion Publishing, kemudian Kisah dari Rumah Kambira, di sini ada Writing Revolution, Dunia Dalam Mata, Motion Publishing, dan seterusnya. Adapun pengalaman mengajarnya beliau ada di sini ada pengalaman mengajarnya dijadikan dosen tamu di sini di University of Iowa, United States tahun 2018, kemudian Seattle University USA 2018, kemudian Seaport Community College, kemudian topiknya The Role of Mythology and Modern Literature, dan di sini juga ada London Book Fair, Inggris 2019, Agor Rising Festival, Wales, United Kingdom 2019, Temu Sastra Budaya, KBRI Berlin, Jerman, kemudian IO Book Festival, USA. Nah, ini di Indonesia tuh ada Ubud, Writer and Readers Festival, ada Borobudur Writers selanjutnya, ada beberapa dari UGM, UNY, Sriwijaya, Erlangga, kemudian UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Pengalaman kerjanya salah satunya di sini sejak 2022 sampai sekarang jadi dosen di Prodi Sastra Indonesia Unhas, kemudian adaptasi karya, ada cerpen Rabu Kepada Pertanyaan diadaptasi menjadi film pendek oleh Mills Production, sutradara Riri Riza, produsernya Mira Lesmana, pemerannya Nikola Saputra tahun 2023. Dan selanjutnya penelitian dan residensinya salah satunya di sini ada Wales, United Kingdom, kemudian di Berlin, kemudian Iowa, Leiden, kemudian Toraja Indonesia. Oke, baik. Cukup panjang saya bacakan, tapi stay with us, please. Nah, ini ada temannya Pak Faisal, Mbak Rahmi, yang begitu luar biasa. Oke, baik. Kita berikan kesempatan kepada Kaprodi kita yang tidak kalah luar biasa untuk memberikan sambutan kepada kita semua di acara yang very humble ini. Semoga kedepannya terus berlanjut ya Pak Kaprodi. Dipersilahkan kepada Pak Kaprodi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Can all of you hear my voice clearly? Ya, bisa Pak. Well, thank you. So, good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to greet all of you. I know that some of you may not come from Sumbawa. Several come from Bima, Lombok, Dompu, even outside of West Nusa Tenggara. Well, it is my biggest pleasure to welcome all of you to this enlightened webinar entitled Kesusastraan Milenial dan Gen Z. Why people always talk about STEM, but why not literature? As we know that there has been significant emphasis on science, technology, engineering, and mathematics, like we know nowadays, that what they call as STEM. But this focus is undoubtedly important as all of the field in STEM derive innovations and also the economic growth of Indonesia. However, as we know that in our past pursuit of technological advancements, we must not overlook the profound impact of literature, especially because literature itself, it resonates with the younger generations, millennials, and Gen Z. So why literature is very important today, even until today. To me, myself, that why literature is really important, it is because it offers a unique lens through which we can explore all of human experience, and it allows us to delve into the complexities of our emotions, cultures, and at the same time societies. So it is really different with STEMs. If you want to enjoy all of the STEMs, you need equipment for that. But for literatures,
we can enjoy and learn literatures from things around us. So nowadays, for millennials and Gen Z, literature is not only a relic for the past, but it is a vibrant and it's evolving field that reflects our realities, aspirations, and challenges as we know nowadays. So today we will explore how contemporary literature shapes by millennials and Gen Z. And we will discuss the relevance of literatures in the era dominated by digital media, the ways which young authors redefining storytelling, and why literature is still crucial to maintain between humanities and science. So in this occasions, I would say really big thank you for Pak Faisal Odang SSM Hum. So as Ms. Tiwi has explained in advance that he is a writer, lecturer of Indonesian literatures at Faculty of Cultural Science at Hasanuddin University, Makassar. So our distinguished speaker will shed a light on dynamic interplay between literatures and modeling technology, and how literature fosters empathy and critical thinking, and why literature remains vital part of our educational and also cultural landscapes until nowadays. So as the head of the language program, I encourage all of you to actively participate in today's discussions. We can share all of our perspective, knowledge, and being engaged with our speaker. Lastly, I would like to say thank you to all of the committee, Ms. Tiwi, Ms. Liska, and all of the committee, and also stakeholders who have helped to make this webinar run smoothly. So thank you for joining us and enjoy the webinar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, sir, for your words. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tadi sambutan dari Pak Prodi kita, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Unsius. Dan sekarang tibalah saatnya kita mendengarkan pemaparan dari pemateri kita, sastrawan internasional yang berasal dari Makassar, untuk memaparkan materi pada webinar di pagi menjelang siang hari ini. Kepada Pak Faisal Odang, dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Saya izin untuk melakukan share screen. Apakah sudah tampak? Sudah tampak. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti pengantar yang tadi disampaikan oleh Bu Tiwi dan oleh Bapak Ketua Pak Yana, kita akan berbicara soal STEM, soal teknologi, soal bagaimana nilai-nilai dalam sastra, soal bagaimana sastra beriringan dengan perkembangan zaman dan tentu saja yang dibarengi oleh teknologi. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya berusaha merumuskan talking points itu menjadi sebuah presentasi yang kira-kira mungkin bisa tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak secara spesifik benar-benar seperti apa yang ada di talking points yang mungkin Bu Tiwi ajukan, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana soal produksi sebuah karya sastra, produksi teks sastra sangat erat kaitannya dengan ingatan kolektif, bagaimana sejarah sastra terbentuk dari ingatan kolektif itu,
kemudian dalam perkembangannya bagaimana teknologi mengiringi hal tersebut. Nah, tentu soal STEM yang banyak sekali dibahas, bahkan di beberapa lomba kepenulisan selalu ada tema STEM yang menjadi salah satu tema. Mungkin saya akan membahas dari segi sastranya, nanti Bapak Ibu peserta bisa menyimpulkan sendiri kenapa literatur atau kenapa sastra itu ya justru juga penting, tidak hanya STEM itu tadi. Nah, saya akan memulai slide saya dengan sebuah kutipan. Jadi kutipan ini saya ambil karena saya percaya bahwa dalam sebuah produksi teks sastra, kita sebagai seorang pembaca atau sebagai seseorang yang menulis karya sastra tidak bisa lepas dari ingatan kita atau ingatan kolektif tempat kita tumbuh, belajar, dan berkembang. Misalnya, ingatan kolektif kita tentang sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa? Ingatan kolektif kita sebagai uh, pribadi itu seperti apa? Itu semua membentuk cara kita membaca karya sastra, itu semua membentuk cara kita bahkan menulis karya sastra. Makanya di buku The Collective Memory-nya Morika Olbos, dia bilang begini, ingatan kolektif membentuk cara masyarakat menjalani hidup. Dia membentuk cara kita bekerja, dia membentuk cara kita bersosialisasi, serta mempengaruhi produksi pengetahuan, tradisi, dan seni budaya. Nah, bagaimana kita melihat misalnya, karena saya dari sastra Indonesia, bagaimana kita melihat karya-karya sastra di Indonesia atau bagaimana kita melihat sastra Indonesia yang beririsan dan berkaitan dengan ingatan kolektif. Nah, mungkin itu yang akan menjadi pembahasan kita. Namun tentu saja karena saya akan juga membahas bagaimana kesastraan Inggris, misalnya bagaimana drama Shakespeare dan lain sebagainya di slide-slide berikut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal sastra dunia dan ingatan kolektif, kita akan melihat bahwa banyak sekali karya sastra sebenarnya dibentuk oleh ingatan kolektif sebuah bangsa. Ya, misalnya kita melihat ini ada karya 700 sebelum Masehi, ini sebenarnya puisi didaktis. Ini kemudian di Jepang dan di Jerman, peristiwa sejarah yang terjadi di kedua wilayah tersebut membentuk ingatan kolektif yang kemudian mempengaruhi corak atau ciri kesusastraan yang mereka lahirkan. Misalnya, di Jepang, kita mengenal sebuah genre sastra namanya Genbaku Bungaku. Ini beberapa sastrawan Jepang pada periode 1960-an menulis genre ini atau atomic bomb literature. Jadi bagaimana peristiwa bom atom di Jepang itu mempengaruhi kesusastraan mereka. Karena itu menjadi ingatan kolektif bangsa. Karena itu menjadi ingatan kolektif bangsa mereka, itu membentuk nilai-nilai, itu membentuk cara berpikir, itu membentuk cara bersikap masyarakatnya, cara bersikap sastrawannya, cara bersikap pembacanya terhadap peristiwa itu. Nah, ini berkaitan erat dengan bagaimana sastra tidak sekadar diciptakan, tidak sekadar dituliskan sebagai bahan bacaan untuk menghibur, tapi sastra di sisi lain juga memproduksi nilai-nilai tertentu yang relevan dengan tempat atau yang relevan dengan periode ketika karya itu dituliskan. Nah, itu di Jepang. Misalnya di Eropa, setelah Perang Dunia Kedua, kita mengenal istilah namanya, genre tertentu namanya Holocaust literature. Jadi bagaimana peristiwa Holocaust itu membentuk cara berpikir, membentuk cara berkarya orang-orang pada waktu itu. Nah, tapi bagaimana kalau kita pertanyaan di poin keempat ini, lalu bagaimana di Indonesia? Kita melihat misalnya,
apakah kita sebagai sebuah bangsa punya ingatan kolektif kita yang kita share bersama seluruh masyarakat yang mempelajari sejarah, membaca sejarah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat karya-karya sastra Indonesia dan kita ingin mengaitkannya dengan ingatan kolektif misalnya sebuah bangsa, atau bagaimana pengarang-pengarang sampai hari ini memproduksi wacana tersebut, mungkin kita bisa melihat bahwa Indonesia banyak melahirkan karya sastra bertema 1965. Itu banyak sekali karya sastra di Indonesia, atau banyak sekali buku, novel, cerpen, dan puisi yang menjadikan peristiwa 65 sebagai tulang punggung penceritaan. Juga banyak karya sastra di Indonesia yang menjadikan peristiwa reformasi sebagai uh, wacana penting di dalam karya tersebut. Nah, juga kalau kita melihat tidak sekedar 65 dan reformasi, Orde Baru juga banyak menjadi pembahasan penting di dalam karya-karya sastra Indonesia. Kenapa kira-kira begitu? Itu kalau kita bisa menarik tesis sederhana, itu berangkat dari ingatan kolektif bangsa Indonesia, seakan-akan hal ini relevan untuk semua pembaca dimanapun berada, karena ini peristiwa yang menjadi peristiwa yang memiliki dampak besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, apa hubungannya saya memaparkan ini? Saya memaparkan bagaimana sastra berhubungan dengan ingatan kolektif, dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini, karena tentu saja seperti talking points yang diberikan kepada saya, kita ingin melihat bagaimana nilai-nilai di dalam sastra itu diproduksi, bagaimana kita mengambil nilai dan masyarakat, kemudian sastra memberikan nilai kepada masyarakat pembacanya atau masyarakat yang meresepsinya. Nah, kita sadar betul bahwa seperti yang saya katakan tadi, ya karya sastra tidak sekadar ditulis untuk menjadi bahan hiburan semata, tapi dia menghadirkan sesuatu, dia mencatat peristiwa sejarah, dia mencatat peristiwa sosial, ekonomi, dan politik di dalamnya. Dan itu adalah sesuatu yang penting untuk setidaknya kita menjadikannya sebagai pintu masuk untuk belajar sejarah bangsa, sebagai pintu masuk untuk belajar kondisi sosial, politik, dan ekonomi bangsa di waktu tertentu. Kita melihat misalnya pergerakan wacana dari waktu ke waktu dalam karya sastra Indonesia atau bahkan karya sastra dunia itu tentu sangat tidak statis, dia sangat dinamis, sehingga kita bisa beranggapan bahwa ternyata memang pencipta karya itu dipengaruhi oleh zamannya, dipengaruhi oleh nilai yang sedang diyakini oleh zaman ketika karya sastra itu dilahirkan, termasuk yang diyakini oleh penulisnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana produksi sastra dulu, kini, dan nanti, jadi produksi karya sastra dari masa ke masa selalu bergerak, baik dari wacana, pendekatan estetika, media, bahkan peruntukannya. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, bagaimana kita melihat produksi sastra di masa yang akan datang? Misalnya, kalau kita berbicara soal sastra Indonesia, tentu kita melihat bahwa dari waktu ke waktu produksi teks sastra di Indonesia itu seperti yang saya katakan bergerak dan dinamis, baik secara wacana, ide-ide yang dituangkan di dalamnya, apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, bahkan pendekatan estetikanya. Kalau kita melihat misalnya kita menganggap bahwa 16 sastra Indonesia modern berangkat dari periode 1920-an, masa Balai Pustaka misalnya. Kita bisa melihat wacana-wacana apa saja yang dituliskan waktu itu, kemudian bagaimana estetika pengarang, bagaimana karya-karya sastra masa itu dituliskan. Kalau kita mau menarik lebih jauh lagi ke sastra Indonesia lama, misalnya ya karya sastra yang ditulis dengan peruntukannya, misalnya ada karya sastra yang ditulis untuk ritual dan lain sebagainya.
Itu kan bergerak dari waktu ke waktu. Masa Balai Pustaka, karena kita tahu Balai Pustaka adalah lembaga kolonial, tentu saja salah satu eh, salah satu tujuan didirikannya tentu saja propaganda, nilai-nilai propaganda kepentingan politik pemerintah kolonial waktu itu, sehingga wacana-wacana yang ditawarkan tentu saja eh, wacana-wacana yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah Hindia Belanda tentu akan tersensor dengan sendirinya. Nah, itu kan menandakan bahwa zaman itu bisa jadi menjadi penentu nilai, kepentingan politik bisa menjadi penentu nilai dalam produksi teks sastra. Nah, kita melihat setelah Indonesia merdeka, misalnya perbicaraan soal pembicaraan nilai-nilai ide-ide postkolonial mulai menjamur misalnya. Dan kalau kita melihat misalnya setelah Orde Baru tumbang juga, kita melihat karya-karya sastra yang membicarakan bagaimana Orde Baru berdampak bagi banyak sektor di kehidupan bangsa Indonesia itu juga mulai ramai. Misalnya belakangan kita melihat banyak sekali karya sastra soal 65 setelah peristiwa itu terjadi. Nah, karena wacana nilai-nilai yang diproduksi itu betul-betul akan terpengaruh soal mengenai terpengaruh oleh kondisi politik yang sedang ada. Nah, bagaimana kita melihatnya di masa depan? Kita berhadapan dengan artificial intelligence, misalnya kita berhadapan dengan kecerdasan buatan, kita berhadapan dengan teknologi. Apakah produksi teks sastra di masa depan atau saat ini akan sangat jauh berbeda dengan apa yang kita baca beberapa puluh tahun yang lalu? Karena kita tahu produksi teks sastra itu akan mengambil sesuatu dari masanya. Entah dia mempengaruhi wacananya atau estetikanya, bahkan teknik-teknik seperti peruntukan dan lain, distribusi dan lain-lain itu juga terpengaruh. Kayak misalnya, kenapa saya katakan perkembangan zaman, kondisi sosial politik, dan apa yang terjadi pada masa tertentu itu bahkan bisa mempengaruhi bentuk karya sastra yang lahir. Kalau kita melihat, mungkin Bapak Ibu kalau memperhatikan cerpen-cerpen yang lahir di Indonesia, atau cerpen-cerpen berbahasa Indonesia, cerpen-cerpen yang ditulis oleh orang Indonesia, itu kebanyakan cerpen-cerpen tersebut panjangnya misalnya 5-7 halaman Word saja. Tapi kalau kita membaca cerpen-cerpen di luar Indonesia itu bahkan bisa belasan halaman. Kenapa kira-kira seperti itu? Tentu karena media distribusi cerpen awalnya itu sangat mempengaruhi apa yang di kepala kita saat ini dikenal sebagai cerita pendek di Indonesia. Jadi kalau kita melihat pra-kemerdekaan, koran-koran Tionghoa atau koran-koran Hindia Belanda itu memang setiap minggu memuat karya sastra di salah satu halaman mereka. Itu tentu saja dianggap sebagai hiburan untuk pegawai-pegawai pemerintah atau aristokrat waktu itu ketika berlibur di hari Minggu. Makanya sampai sekarang itu kebanyakan karya sastra yang dimuat di media cetak itu pada akhir pekan, karena itu dianggap sebagai rubrik hiburannya. Nah, tapi puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, peristiwa itu berlangsung terus-menerus, sehingga secara tidak langsung terbentuk pakem sendiri bahwa kalau cerpen di Indonesia itu panjangnya 5-7 halaman, padahal bisa lebih dari itu. Kenapa pakem itu terbentuk? Karena rata-rata orang yang menulis cerpen dari waktu ke waktu, sebelum penerbit banyak ya, itu mencocokkan dengan kapasitas halaman koran. Jadi kalau kita menulis lebih panjang itu tidak akan dimuat tentunya. Karena ya yang disediakan satu halaman koran. Jadi media mempengaruhi bentuk cerpen dan kita sampai saat ini mengenal loh kalau cerpen di Indonesia itu begini panjangnya. Padahal tidak melulu seperti itu. Bisa lebih panjang. Tapi karena dari waktu ke waktu
dibentuk oleh pakem itu, makanya seperti itu. Nah, tapi kan kita sekarang berada di masa ketika teknologi memungkinkan kita untuk melakukan pendekatan-pendekatan khusus, melakukan pendekatan-pendekatan tertentu terhadap publikasi karya dan penulisan karya sastra. Itu selain wacana dan estetika. Nah, sebelum masuk ke bagaimana teknologi mempengaruhi karya sastra, ini bagaimana karya sastra dan teks lainnya. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat poster film Disney ini, ada Tangle ini, kita bisa melihat sebenarnya teks sastra itu diproduksi dari waktu ke waktu, seperti yang saya katakan tadi, dia selalu mengalami perubahannya. Dia selalu mengalami penyesuaian dengan zamannya. Dia selalu mengalami uh, perubahan-perubahan yang disesuaikan. Nah, misalnya kalau kita melihat, mungkin kita semua tahu kalau kita melihat poster ini, ya kita akan mengingat Rapunzel. Karena memang ini uh, kisah Rapunzel. Tapi dia sudah mengalami perubahan sedemikian rupa sejak tahun 1934. Versi awalnya yang pertama tercatat dan dikenal itu berjudul Petrosinella, terbit di Italia oleh penyair Italia. Kemudian versi terakhirnya tentu saja Disney memfilmkannya menjadi pada tahun 2010. Jadi kita melihat bagaimana kisah ini, kisah tentang putri yang menjutaikan rambutnya ke menara dan menunggu pangeran memanjati rambut itu yang panjang itu. Kita melihat bagaimana proses perubahan teks sastra itu dari masa ke masa itu sangat dipengaruhi oleh zamannya, sangat dipengaruhi oleh kepentingan politis penulisannya. Ini tidak Rapunzel ini hanya satu contoh. Misalnya, kalau kita berbicara soal film di film di Inggris misalnya, ini ada satu buku berjudul Adaptation from Text to Screen, Screen to Text. Jadi dia berbicara soal bagaimana teks diproduksi dari skenario ke layar, kemudian layar menjadi tulisan-tulisan lain. Nah, kita melihat bahwa Bapak Ibu, di sini ada satu kutipan yang menarik. Jadi dikatakan bahwa di Inggris, film awalnya dianggap sebagai seni rendahan dan tak diminati. Jadi seni adiluhung itu kayak pertunjukan pementasan drama dan teater. Namun itu berubah ketika drama Shakespeare, Hamlet difilmkan. Jadi kayak sekarang misalnya di Indonesia kita juga sering mengalami dikotomi, misalnya ada karya sastra populer yang ece-ece sekedar hiburan, ada yang suka dikotomi seperti itu, ada karya sastra serius meskipun ukurannya masih terus abu-abu sebenarnya. Nah, di Inggris awalnya film dianggap sebagai ya seni rendahan. Dia tidak lebih tinggi atau bahkan sejajar dengan drama. Karena waktu itu ya Shakespeare adalah seseorang yang diagung-agungkan, karya-karyanya diagungkan. Tapi ketika Hamlet mulai difilmkan, orang kemudian memiliki cara baru untuk menikmati pertunjukan, menikmati drama-drama Shakespeare melalui media yang baru. Makanya kalau kita melihat film kemudian berkembang, ini kata Deborah Catmull di buku ini, ketika drama Shakespeare ini mulai difilmkan. Nah, dia difilmkan mulai 1948 sampai 2000-an, ini ada 6 adaptasi film dari Hamlet. Jadi kita melihat bahwa ya karya sastra memang seharusnya seperti ini. Teks sastra seharusnya seperti ini, dia tidak berhenti menjadi dirinya sendiri. Dia bisa bertransformasi menjadi bentuk-bentuk baru. Karena tentu saja kalau kita berbicara soal milenial, soal Gen Z, kita juga bukan orang yang bisa langsung memaksakan bahwa, kok harus membaca karya sastra karena itu penting sekali. Tapi kita bisa melihat media-media apa yang bisa menjangkau mereka dan bisa menjadi pintu masuk untuk membaca karya sastra. Nah, seperti misalnya
di adaptasi Hamlet ini, ya kita melihat dia sudah 6 kali diadaptasi. Mungkin ketika seseorang menonton adaptasinya, dia akan menjadikan itu sebagai pintu masuk untuk membaca dia sebagai seperti karya-karya kontemporer saat ini. Kita melihat bahwa seringkali mahasiswa saya misalnya banyak yang tahu plot dan alur Bumi Manusia, novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, itu bukan karena dia membaca novelnya, tapi awalnya karena ya menonton adaptasi filmnya yang Mingke misalnya diperankan oleh Iqbal Ramadan. Tapi tentu saja itu bukan sesuatu yang bisa dinilai buruk. Dia bisa menjadi pintu masuk kepada orang yang awalnya hanya mengenal Pram dari film, bisa menjadikan itu sebagai pintu masuk untuk membaca karya-karyanya yang lain dalam bentuk fiksi atau dalam bentuk novel. Misalnya lagu-lagu puisi-puisi Sapardi banyak sekali dikenali awalnya gara-gara dia diadaptasi dan diubah menjadi musikalisasi puisi. Jadi orang-orang yang menyukai musik akhirnya melihat oh ternyata ada puisi yang seperti ini. Jadi itu menjadi pintu masuk juga untuk membaca karya sastra. Jadi anggapan bahwa karya sastra itu harus berdiri sendiri, tidak dicampuri oleh media-media atau wahana-wahana lain, itu menurutku tidak relevan lagi karena zaman menuntut bagaimana silang genre ini terjadi. Dan itu memungkinkan sekali. Ini sudah dibuktikan dengan bagaimana misalnya awalnya film tidak begitu diminati, tapi ketika karya sastra masuk di dalam justru bisa memberi warna baru. Salah satu adaptasi Hamletnya Shakespeare. Ini baru satu contoh. Contoh kedua misalnya di buku English Poetry and Old Norse Myth ini kita bisa melihat sejarah mitologi Nordik dan perpuisian di Inggris itu awal dulu mitologi mengenai Skandinavia membentuk pemikiran-pemikiran mengenai Eropa Utara. Namun sangat sedikit informasi mengenai mitologi. Hingga pada abad 18 dan 19 penyair Inggris mulai mengadaptasinya dalam puisi. Jadi mitologi Nordik itu kita mengenal Thor misalnya, Loki, Odin dan lain sebagainya. Awalnya orang tidak mengenal mitologi Nordik ini. Baru ketika penyair-penyair Inggris mulai menuliskannya dalam puisi pada abad 18-19 baru kemudian dia dikenali. Nah, sama misalnya, mungkin kita tidak tahu bahwa ternyata dewa atau orang Skandinavian itu ada yang namanya Thor, ada Odin, ada Loki. Kalau kita tidak menonton Marvel misalnya, jadi kita selalu melihat kalau itu menjadi itu satu-satunya agar orang masuk dan membaca nilai-nilai sejarah, peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, usahakan membuka pintu-pintu lain yang mungkin dari media-media yang lain, media-media yang berbeda, media-media dengan wacana yang berbeda. Misalnya, untuk memperkenalkan mitologi Nordik melalui visi untuk memperkenalkan film-film misalnya di Inggris melalui novel drama Shakespeare. Dan itu sesuatu yang tentu saja tidak salah sama sekali. Nah, selanjutnya bagaimana karya sastra, bicara soal karya sastra dan teknologi salah satunya. Nah, kalau kita melihat bahwa sastra dari segi bahasa dan gagasan berkembang dan menerima hal-hal baru. Teknologi salah satunya. Sebagai ragam bahasa, sebagai objek cerita, sebagai media distribusi, bahkan sebagai penulis. Jadi, jangankan sebagai penulis, sebagai kritikus sastra, sebagai pendamping kritikus sastra itu memungkinkan. Misalnya,
Mungkin Bapak Ibu mengenal istilah distant reading atau pembacaan jauh yang dipelopori oleh Franco Moretti, pakar sastra dari Italia. Jadi dia memanfaatkan teknologi, dia memanfaatkan apa? eh, dia memanfaatkan bantuan aplikasi untuk membantunya menganalisis karya sastra. Nah, itu tidak akan terjadi 100 tahun yang lalu tentu saja. Nah, eh, tunggu sebentar. Sepertinya saya hapus background saya saja karena ini muka saya terdeteksi apa background. Ya. Baik, nah sastra dari segi bahasa, segi wacana, objek cerita, media distribusi sangat dipengaruhi oleh teknologi tentu saja. Seperti apa itu? Jadi di sini jadi soal keragaman bahasa. Bahasa menerima kemajuan, menerima lema dan istilah baru. Kemajuan teknologi memungkinkan ragam bahasa yang lebih menarik dan beragam di dalam karya sastra. Misalnya kita uh, di novelnya Pram kita tidak akan mendapatkan adegan Mingke menghubungi analis pakai WhatsApp. Tentu saja tidak, karena itu tidak ada waktu itu. Tapi di karya-karya sastra terbaru yang terbit, yang lahir hari ini, ya itu memungkinkan karena teknologi itu membuat uh, bahasa itu membuat bahkan objek-objek atau benda-benda tertentu bisa dimasukkan eh, ke dalam karya sastra. Menurut saya, misalnya kita bisa melihat bagaimana istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan teknologi bisa menjadi kata yang dimasukkan ke dalam narasi, ke dalam dialog di dalam karya sastra. Ini masih sangat kecil, hal yang masih sangat kecil. Hal-hal lain, misalnya keragaman karakter. Jadi kemajuan teknologi juga memungkinkan keragaman tokoh dalam karya sastra. Ada robot, ada kecerdasan buatan, terutama dalam karya-karya sastra seperti science fiction tentunya. Jadi kita bisa membaca karya sastra dengan perspektif atau dengan gaya, dengan karakter yang lebih segar dibanding karya sastra yang kita baca puluhan atau belasan tahun yang lalu karena perkembangan teknologi. Kita bisa melihatnya tidak sekadar di karya sastra, di karya-karya seni yang lain seperti di film dan lain-lain. Nah, itu kemajuan keragaman karakter, media distribusi. Nah, teknologi memungkinkan distribusi karya sastra lebih cepat berkali-kali lipat, meski tentu kekurangannya tetap ada. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa cerpen-cerpen di Indonesia itu dikenal ukurannya misalnya seakan-akan ada pakem tertentu yang mengatakan bahwa panjangnya ya 700 sampai 1.000 kata atau 11.000 karakter dengan spasi. Nah, karena itu syarat dari koran. Seakan-akan dari dulu memang ya media publikasinya karena media publikasinya adalah koran, jadi orang mengikuti ukuran itu dan itulah yang terbentuk sebagai mindset kita melihat cerita pendek di Indonesia. Tapi dengan adanya website, dengan adanya platform-platform digital, kita kemudian tidak lagi melulu harus tidak melulu harus ditakar dengan ukuran koran misalnya. Orang bisa menulis lebih panjang di website. Tentu saja dengan pertimbangan orang akan capek membacanya, matanya akan lelah dan lain sebagainya. Dan selain itu, selain media menulis, media distribusi karya misalnya itu sangat dipengaruhi oleh teknologi. Misalnya kita mengenal misalnya karya sastra yang hanya bisa dibaca ketika kita online. Karya sastra yang menyisipkan link-link di dalam narasinya, karya sastra yang punya barcode, ya, karya sastra yang punya link yang mengarahkan kita ke YouTube, mengarahkan kita ke web-web tertentu. Misalnya, toko A sedang mendengarkan lagu ini, kemudian ada link yang mengarahkan kita ke Spotify untuk mendengar lagu yang sedang didengarkan oleh si toko A tersebut.
Nah, itu hanya memungkinkan terjadi ketika teknologi mengambil perannya di dalam produksi teks, di dalam teks sastra. Jadi itu sangat berpengaruh. Itu soal penulisan. Bagaimana soal distribusi? Ya kita mengenal beberapa platform online yang memungkinkan kita membaca karya sastra tanpa harus membeli buku cetak. Karena itu sangat berpengaruh. Perkembangan karya sastra, perkembangan kesusastraan, khususnya misalnya di Indonesia itu sangat dipengaruhi itu. Dulu misalnya untuk membaca cerpen, untuk membaca apa cerpen-cerpen yang ada di Kompas atau di Tempo, sebagai orang yang tinggal di Makassar, kadang kita kesulitan karena tentu saja distribusi koran itu tidak semasif di Pulau Jawa. Jadi di Makassar misalnya kita susah mendapatkannya. Tapi sekarang kita bisa berlangganan secara online dan ketika dia terbit dan didapatkan di Jakarta atau di Jawa, kita juga bisa mendapatkannya di Sumbawa atau di Makassar. Jadi ada ada percepatan akses bacaan yang tentu saja dipengaruhi oleh teknologi meskipun ya tidak semua daerah memiliki akses kepada internet yang baik, akses kepada teknologi yang baik. Makanya saya bilang kekurangannya tentu uh, tetap ada. Nah, bagaimana sebagai penulis, apakah teknologi atau artificial intelligence bisa sebagai penulis? Tentu saja. Mungkin Bapak Ibu biasa mencobanya di chat GPT misalnya. Eh, saya biasa mencoba misalnya tuliskan puisi bertema laut dengan gaya Hairil. Bagaimana gaya Hairil menulis tema laut misalnya. Ya bisa, tapi ya tentu saja hasilnya eh, apa ya? Ada sesuatu yang hilang, ada semacam rasa yang hilang. Nah, ini terjadi pada tahun 2017. Jadi ada sebuah proyek. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat di sampul yang di sudut kanan layar Bapak Ibu, ini adalah sebuah novel yang berjudul Wonder Road. Wonder Road ini adalah novel eksperimental yang disusun oleh kecerdasan buatan. Jadi ini meniru proses penulisan novel On the Road-nya Jack Kerouac. Jadi ada seseorang yang bernama Ross Godwin, jadi dia berkendara dari New York ke New Orleans pada tahun 2017 dengan dia memakai kecerdasan buatan di laptop yang terhubung dengan berbagai sensor. Jadi di mobil itu ada banyak sensor, ada kamera, ada sensor suara, ada semacam mikrofon dan lain sebagainya. Kemudian hasil mobil ini berjalan, outputnya adalah kata-kata. Kemudian itulah yang kata-kata itulah selama proses berjalan ke New York ke New Orleans ini, dari New York ke New Orleans ini, apa yang direkam kamera diubah menjadi kata-kata. Apa yang direkam oleh mikrofon diubah menjadi kata-kata. Nah, itu kemudian menghasilkan sebuah novel yang ditulis oleh kecerdasan buatan. Tapi beberapa waktu lalu saya membaca review-review orang atas novel ini, itu ternyata hasilnya tidak sebaik ketika dia ditulis oleh manusia. Banyak kalimat-kalimat yang tidak nyambung, misalnya banyak kata-kata yang rancu atau ambigu, ada kalimat yang efektif. Tapi setidaknya ini tahun 2017, pasti ada improvement dari waktu ke waktu dan itu bisa membuat di masa depan ya mungkin saja uh, karya sastra bisa ditulis oleh kecerdasan buatan tanpa campur tangan manusia mengeditnya tentu saja dengan lebih baik dari proyek ini. Jadi begitu teknologi berpengaruh dalam proses produksi sastra, proses distribusi, dan tentu saja proses dia sebagai teknologi bisa menjadi sebuah penulis dalam menciptakan teks sastra. Jadi simpulannya adalah, jadi kita bisa menyimpulkan sebenarnya tentu Bapak Ibu dari apa yang saya sampaikan tadi bisa menyimpulkan satu dua hal tentang uh,
pemaparan ini, tapi kurang lebih dari awal kan berusaha mengajak bahwa setiap orang ini bisa sebenarnya memproduksi teks sastra, membaca teks sastra itu berdasarkan personal studinya. Kemudian bagaimana produksi teks sastra itu dari waktu ke waktu sangat beririsan dengan teks-teks lain. Kita bisa melihat misalnya Rapunzel versi awalnya 1600-an, kemudian versi akhirnya 2010-an itu mengalami perubahan berdasarkan zamannya. Kemudian kita melihat bagaimana sejarah perfilman di Inggris itu sangat dipengaruhi oleh drama-dramanya Shakespeare. Kemudian kita melihat bagaimana mitologi Nordik dikenal ternyata awalnya dari puisi-puisi penyair Inggris. Tentu saja terakhir karena Marvel tentu saja mengadaptasinya, membuat film Thor misalnya dan lain sebagainya. Dan bagaimana teknologi mempengaruhi bahasa di dalam karya sastra, mempengaruhi tokoh-tokoh di karya sastra, mempengaruhi distribusi dan bentuk karya sastra, bahkan mempengaruhi penulisan karya sastra. Jadi sepikir itu semacam pengantar untuk diskusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian. Berikutnya saya alihkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Thank you very much. Sir, terima kasih banyak atas pemaparan materi dan juga sebagai mungkin ini sebagai apa ya? Sebagai obor awal mungkin ya, Pak, untuk membuka sesi diskusi. Oke, apa ada suara aneh dari saya tadi? Suaranya bagus. Oh enggak, itu tadi sepertinya Kayaknya simulasi itu karya sastra lisan. bukan, Pak. Ini sepertinya ada kesalahan dari Google. Oke, maaf. Oke, baik, saya juga heran tiba-tiba. Oke, baik. Nah, di sini sudah hadir beberapa peserta yang menurut saya luar biasa. Sepertinya ada dosen saya dulu waktu kuliah. Baik, kita akan membagi sesi tanya jawab ini menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah sesi tanya jawab dari para peserta untuk pemateri selama 15 menit. Kemudian yang kedua itu adalah sesi tanya jawab dari pemateri untuk peserta, sehingga nanti kita bisa menentukan siapa saja yang mendapatkan door prize untuk melakukan tes TOEFL Institution di Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi khusus tes TOEFL-nya ini ada 3 slot untuk peserta yang di luar Sivitas Akademi UTS dan 2 slot dari Sivitas Akademi UTS. Seperti itu. Nah, jadi untuk sesi pertama kita buka kesempatan bagi partisipan atau peserta untuk menanyakan perihal bukan saja tentang materi hari ini, tapi kalau sempat searching di Google tentang karyanya Mr. Faisal Odang, bisa ditanyakan misalnya apa sih yang menjadi cikal bakal Manurung lahir seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kepada Bapak Ibu sekalian dipersilahkan. Silahkan ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada dari kolom chat.
Oke, sepertinya sudah ada yang raise hand atau angkat jempol nih, Pak Parman. Ada yang ingin ditanyakan, Pak Dr. Parman? Angkat jempol. Iya, baik. Pak Parman, Pak Dr. Parman udah raise hand, silakan dinyalakan audio dan kameranya. Silakan, Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum ada yang bertanya ya untuk peserta lainnya ya. Nanti mudah-mudahan setelah saya ada yang bertanya, gitu kan? Baik, terima kasih Ibu Tiwi dan seluruh rekan-rekan di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, kemudian rekan-rekan dosen Fakultas Psikologi dan Humaniora, teristimewa pembicara kita Bapak Faisal Odang. Agak kare Bapak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sehat. Baik, saya sedikit bertanya tentang masa depan sastra ya, masa depan sastra di masa yang akan datang. Ini kalau kita berbicara bukan meramal ya, tapi ada forecast ya, forecast kejadian di masa lalu sama dengan melihat kejadian masa lalu dengan kejadian yang akan datang, kira-kira trennya seperti apa. Karena kita melihat yang jarang disentuh itu yaitu karya sastra dalam bentuk religi ya. Itu kayaknya agak-agak tabu itu menurut saya. Itu pendapat pribadi saya, agak tabu. Kenapa seperti itu? Saya ada teman dari Makassar juga, beliau itu pelukis ya, pelukis. Beliau itu mampu melukis lumayan bagus lukisannya, tetapi katanya saya agak mengalami kendala ketika saya ingin meluangkan lukisan saya itu misalnya dalam bentuk religi, misalnya para ulama-ulama yang mereka yang sudah cukup terkenal lah gitu kan, itu mereka beliau ini cukup kesulitan ya untuk menuangkan lukisannya itu ketika membayangkan wajahnya katanya. Kenapa seperti itu? Karena dibutuhkan pertama konsentrasi gitu kan, konsentrasi. Kemudian yang kedua, kadang-kadang rasanya itu tidak ada, kadang-kadang muncul misalnya kan, oh seperti ini mukanya yang akan dilukis seorang ulama, tapi tidak bisa. Nah, mengingat seperti itu, kira-kira tadi yang dijelaskan itu misalnya fungsi artificial intelligence ya, kecerdasan buatan manusia, apakah nanti dalam konteks implementasi karya sastra dalam bentuk lukisan itu kira-kira kedepannya itu mudah nggak kira-kira untuk menulis misalnya para ulama atau tokoh-tokoh terdahulu itu seperti itu Pak Faisal. Terima kasih Bu Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan supaya lebih interaktif ya, kami persilahkan kepada Mr. Faisal Odang. Silahkan Pak. Baik, dalam sejarah sastra Indonesia sebenarnya ketika membicarakan soal irisan agama dengan karya sastra atau karya seni, kita sebenarnya di Indonesia punya satu peristiwa yang waktu itu menggemparkan ya di sastra Indonesia. Jadi kalau tidak salah itu Agustus 1968, majalah bernama Majalah Sastra itu diasuh oleh HB Yasin, itu memuat sebuah cerpen berjudul Langit Makin Mendung. Jadi cerpen ini bercerita soal Nabi Muhammad, malaikat Jibril dan lain sebagainya. Waktu itu cerpen ini karena ditulis oleh seseorang yang bernama Ki Panji Kusmin, tentu saja ini adalah nama pena. Nah, kemarahan publik itu meluap waktu itu karena itu dianggap sebagai penistaan terhadap agama Islam. Nah, karena ya dia menuliskan Muhammad dan Jibril berdiskusi, kemudian terbang di atas bumi dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai penistaan. Bahkan sampai diadili. Jadi pada tahun 1968 itu orang menuntut orang-orang berbagai kelompok ini menuntut
majalah ini memberitahukan siapa sebenarnya Ki Panji Kusmin ini, siapa orangnya. Tapi untuk menaati etika pers waktu itu, pimpinan majalah sastra yang bernama HB Yasin itu tidak ingin menyampaikan siapa orang yang memakai nama pena Ki Panji Kusmin. Akhirnya dia yang diadili dan sempat dipenjara waktu itu atas dasar penistaan agama. Nah, bagaimana kita melihat misalnya kalau kita berbicara soal isu-isu yang sensitif, berbicara isu SARA tentu saja dan isu-isu agama di masa yang akan datang. Bagaimana produksi teks sastra dengan bantuan artificial intelligence? Kalau kita melihat artificial intelligence yang selama ini kita pakai kan dia semacam mesin untuk menambang data-data di internet, kemudian mengeluarkan sebuah output sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh kita. Nah, apakah bisa karya sastra, bagaimana karya sastra dengan bantuan AI di masa depan membahas isu-isu yang sensitif seperti itu tadi? Menurutku, kalau kita melihat contohnya sebenarnya, beberapa waktu lalu ada penyusunan buku kurikulum masuk sekolah, sastra masuk kurikulum maksud saya, di kurikulum Merdeka. Jadi menuai banyak protes karena salah satu, misalnya banyak biodata yang ditulis ternyata menggunakan, oleh penyusun buku itu menulis biodatanya menggunakan AI. Dan datanya ternyata salah, karena data yang ditambang dari internet itu salah-salah sebenarnya. Kita bisa melihat misalnya ada seorang penulis yang protes, kenapa biodata saya seperti ini? Padahal ini disebutkan ada judul buku saya berjudul A, padahal saya tidak pernah menuliskan buku itu. Berarti itu kesalahan artificial intelligence-nya. Di yang paling parah adalah penyair Sutarji Kalsumbahri dituliskan sudah meninggal dunia, padahal sampai sekarang dia masih sehat. Padahal bayangkan itu uh, efek dari artificial intelligence yang digunakan, tapi tidak dengan diiringi bantuan kecerdasan manusia untuk menyortir, mengedit, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat masa depan kesusastraan Indonesia tentu saja dengan pengaruh AI ini akan semakin beragam coraknya, akan semakin beragam medianya. Nah, seperti yang bisa saya katakan tadi, kita sudah bisa membaca karya sastra yang di sisi link di dalamnya, kita bisa membaca karya sastra yang ada barcode-nya, kita bisa membaca karya sastra yang memanfaatkan internet sebagai media pendukungnya. Tapi soal ide, soal gagasannya, menurutku kita harus memang lebih peka lagi melihat isu-isu yang kita tawarkan atau wacana-wacana kita tuliskan di dalam teks sastra kita. Persoalan AI adalah persoalan teknis, tapi persoalan wacana dan isu menurutku itu penting sebagai seorang penulis untuk memiliki kesadaran kelas, kesadaran soal memihak kepada kelompok yang rentan misalnya dan lain sebagainya. Nah, tentu saja soal isu religi dan agama itu tentu saja setiap penulis akan memiliki political stance-nya tersendiri mengenai hal itu, dan itu di luar kapasitas saya harus bisa menentukan misalnya kayak harus seperti ini dan begini. Tapi saya pikir karya yang baik adalah karya yang berpihak kepada kerentanan dan tidak mendukung status quo misalnya. Jadi saya pikir itu, Bu, dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Faisal Odang. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Pak Suparman. Key point di sini adalah sastra yang baik adalah sastra yang mendukung kerentanan, bukan status quo. Nah, itu bisa dikutip nih anak sastra dan kebudayaan Inggris. Dikutip ya, ini bobotnya nih kalau dikonversi jadi kuliah ini bisa sampai 3 kali pertemuan nih, pertemuan kita hari ini. Ini juga ada beberapa teman-teman dari Taman Siswa, kemudian dari Taman Siswa Bima dan Yapus Dompu. Itu silakan dicatat baik-baik ya untuk mahasiswanya. Oke, baik. Tadi yang raise hand kedua itu tadi ada Aji Indar.
Ajay Indarwati. Silakan nyalakan kamera dan voice-nya, Mbak. Oke, ini karena lagi nyetir, kayaknya tidak etis saya nyalakan kamera. Baik. Tapi saya menyimak dari rumah tadi, saya salah satu pengagum dari pembicara kita, beliau. Ini adik saya, tapi luar biasa dalam pencapaian karyanya ya. Saya termasuk penikmat karya sastra walaupun bukan sastrawan. Jadi dari mungkin zaman sekolah dulu, dari SD saya ingat itu semua buku-buku yang terkait karya sastra baik itu tradisional maupun modern itu saya libas karena memang sebegitu sukanya dengan karya sastra. Apalagi saat itu kita belum mengenal yang namanya hiburan seperti sekarang ini, media-media sosial dan sebagainya. Jadi anak sekolah dulu itu ya memang hiburannya karya sastra, dan memang saya akui karya sastra itu adalah hiburan untuk menetralkan ya. Jadi membalance kita punya pikiran, misalnya dari keruwetan belajar, dari keruwetan pekerjaan dan sebagainya. Jadi saat ini saya mengakui saya adalah penikmat cerpen dan novel. Tapi yang mungkin ya, saya menepi dulu. Yang bisa kita gampang, yang mudah kita nikmati sekarang itu adalah novel-novel online. Jadi beberapa aplikasi. Jadi di HP saya itu ada beberapa aplikasi membaca. Biasanya kalau ruwet atau mungkin lagi suntuk, saya buka baca beberapa bab dari penulis-penulis online yang ada di aplikasi. Nah, yang jadi daya tarik saya yang jadi hal yang menarik ya, menjadi daya tarik adalah tema-temanya. Jadi kebanyakan tema mereka itu adalah tema-tema yang ringan. Mungkin karena ini sifatnya hiburan ya. Kalau kita bandingkan novel-novel online dengan novel-novel versi cetak itu mungkin proporsinya berbeda. Dari sisi saya melihatnya kalau novel online ini dia lebih ke apa yang terjadi sehari-hari. Mungkin karena pengalaman atau mungkin juga karena cerita. Jadi penulisnya menulis karena pengalaman pribadinya atau mungkin cerita dari orang sekitarnya. Misalnya kita lihat tema perselingkuhan atau tema keluarga. Nah, yang saya mau tanyakan sebenarnya bagaimana dengan penulis-penulis novel online ini? Apakah mereka bisa dikatakan sebagai sastrawan? Apakah karya atau tulisan mereka ini bisa dikatakan sebagai karya sastra? Jadi kalau misalnya mereka menulis novel yang bersambung ini, apakah tujuannya untuk mencari koin ya? Karena ada juga beberapa yang harus kita bayar dengan koin. Atau ada juga yang free karena mungkin hobinya menulis. Termasuk beberapa mahasiswa saya di UNAS itu, bahkan ada beberapa yang sudah selesai itu, mereka memang hobi menulis, dan karena mungkin kesulitan untuk mencari penerbit, mereka katanya, saya tanya kenapa lebih senang menulis di aplikasi. Mereka mengatakan bahwa ini lebih mudah Bu, karena kita tidak harus mencari penerbit, tidak harus membiayai, bahkan kadang-kadang kita yang dibayar ya. Tapi di satu sisi saya melihat ini juga menghasilkan ya bibit-bibit sastrawan. Walaupun saya tidak tahu pasti apakah penulis-penulis novel online ini bisa dikatakan sebagai sastrawan. Saya pun tidak paham. Tapi jujur sebagai penikmat sastra, saya juga senang membaca novel yang mungkin bisa jadi hiburan, membalance kesibukan kita di dunia kerja ya. Jadi pendapat dari Ade Faisal ini sendiri bagaimana?
apakah penulis-penulis kita di aplikasi ini bisa dikatakan sebagai sastrawan dan bagaimana sih pendapat Anda secara Anda adalah seorang sastrawan, tentunya punya banyak pengalaman membaca dibandingkan saya ini yang masih awam, yang hanya sebagai penikmat. Jujur lama saya pikirkan karena banyak mahasiswa kita yang sebenarnya berpotensi untuk jadi sastrawan, tapi mungkin belum punya kesempatan untuk mempublikasikan tulisannya atau mencetak. Jadi ini menjadi salah satu media. Terima kasih. Baik, terima kasih Haji Indarwati. It's very humble, I think. Oke, silahkan langsung ditanggapi saja, Pak Faisal. Oke, menarik dan berat sebenarnya pertanyaannya, Kak Indar ini. Bagaimana? Jadi kita mengenal, karena kita membahas sastra dan teknologi, kita mengenal bahwa sekarang banyak sekali platform online untuk menulis. Kita bahkan bisa subscribe cerita orang dan orang itu akan dapat koin dan yang bisa dikonversi menjadi uang tentu saja. Nah itu ada misalnya. Nah apakah ini bisa dikatakan sastrawan atau tidak? Sebenarnya saya tidak tahu juga siapa yang melantik orang menjadi sastrawan atau bagaimana. Atau kita tidak bisa menempelkan alat ukur kayak waktu COVID di kepalanya orang, tiba-tiba ada naik di mesinnya, oh sastrawan, oh non sastrawan. Karena agak berat memang, seperti yang saya katakan tadi, ini susah dijawab dengan clear pertanyaannya Kak Indar, karena di platform-platform online ini, misalnya jangankan di Wattpad atau Storyal atau di mana, banyak juga orang penulis-penulis yang kita kenal sebagai penulis sastra serius misalnya, menulis di platform online. Kayak misalnya beberapa penulis atau penulis sastra di Indonesia pada tahun awal-awal 2020-an, 2021 itu, saya termasuk bekerja sama dengan media Kumparan. Mungkin teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu Kumparan. Jadi Kumparan ini punya versi premiumnya, namanya Kumparan Plus. Kumparan Plus. Nah, Kumparan Plus ini meminta beberapa penulis sastra, penulis karya sastra, untuk menulis di tempat mereka cerita bersambung atau novel yang dipenggal-penggal per bab. Nah, saya termasuk yang menulis, ada Mahfud Ihwan, dan beberapa penulis yang lain. Nah, ini platformnya online, tapi kadang yang ditulis itu cukup serius, tidak sekadar untuk hiburan, percintaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang sebenarnya ingin dilihat di sini, kalau menurut saya, bukan sekadar platformnya, tapi apa yang menjadi kontennya. Karena semua orang bisa menulis di platform online dengan konten yang ya tentu saja sesuai dengan genre penulisan yang selama ini kita tekuni. Tapi pembahasannya kemudian, apakah tulisan-tulisan di platform online ini adalah tulisan-tulisan yang bagus atau yang tidak bagus? Ada yang bagus, ada yang tidak. Masalahnya adalah, misalnya, di platform online yang tidak memiliki filter atau saringan, semua orang bisa mempublish ceritanya, semua orang bisa mempublish tulisannya, tidak ada editor, tidak ada kuratorial, tidak ada penilaian bahwa ini layak dan tidak layak dimuat, tidak ada editing tata bahasa dan lain sebagainya. Itu misalnya kalau kita membaca di platform tertentu, saya biasa membaca ini kenapa kacau sekali bahasanya, banyak sekali typo, kayak ini. Nah, kenapa ini terjadi? Oh, ternyata karena memang semua orang bebas memposting di sana, bebas mengunggah karyanya, jadi tidak ada filter. Nah, itu apakah dia karya yang buruk? Ya tentu saja karya yang buruk karena tidak melalui proses editing dan lain sebagainya. Tapi apakah semua buruk di sana? Ya tidak juga. Jadi yang ingin saya katakan bukan berdasarkan platformnya, tapi
tapi isi atau konten dari platform itu. Karena satu platform itu kontennya bisa beragam-ragam, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang enak dibaca, ada yang tidak enak. Kemudian apakah itu bisa dikatakan sastrawan? Saya tidak tahu kalau tidak, eh, karena tidak ada eh, alat ukur yang pasti untuk memastikan itu sebenarnya. Seperti itu mungkin Kak Indar. Nanti kelanjutannya kita bahas di kampus saja. Karena Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Faisal. Sebenarnya juga masih nyambung dengan pertanyaan saya pribadi, Pak Faisal, atau mungkin ini hanya sekedar tanggapan juga. Jadi kalau kita lihat fenomenanya, kalau nggak salah, novel-novel seperti Laskar Pelangi, Ada Apa Dengan Cinta, eh, eh, ayat-ayat cinta itu kan 2008, 2009, kemudian difilmkan sekitaran tahun 2000, kemudian Habibie Ainun seperti itu. Jadi dulunya novel, kemudian difilmkan. Jadi ada namanya istilahnya dulu tuh don't judge the novel by its movie. Nah, kemudian sekarang itu muncul kayak sebenarnya kayak tadi seperti yang Kak Indar bilang, jadi perselingkuhan, cerita-cerita dari webtoon, lalu kemudian difilmkan atau sesuatu yang tren di thread-nya apa namanya ini Twitter seperti KKN Penari, lalu kemudian difilmkan seperti itu. Jadi itu trennya semakin ke sini hal yang sebenarnya dari internet itu tadi, dari cerita-cerita dari platform-platform itu, kemudian seperti itu. Mungkin Rintik Seduh, ya mungkin itu nama pena yang salah satu, saya tidak bisa katakan dia penyair atau sastrawan seperti itu. Dia awalnya memang viral dari platform-platform seperti itu, kemudian menulis buku. Baik, pertanyaan selanjutnya, karena kalau tidak salah tadi Pak Rahmat Arif tadi yang lebih duluan dari Mbak Rahmin, dipersilahkan. Oke, Pak Rahmat dipersilahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya memiliki pertanyaan. Gini ya, di zaman sekarang ya, apalagi zaman internet sekarang itu rasanya kita mudah sekali untuk seperti menulis karya tinggal dipublis aja gitu kan. Atau mau dapatnya apa, mau cari-cari karya orang apa yang pengen kita nikmati ataupun jadi kayak bahan pembelajaran itu mudah sekali zaman sekarang. Nah, saking banyaknya ini terkadang saya terpikir apa ya, banyak yang kayak karya-karya tuh walaupun secara kalau dilihat secara garis apa kalau dibaca gitu aja itu rasanya kayak ya sudah ini beda-beda, tapi pas kalau lihat lebih teliti tuh kayak ada sesuatu kesamaan gitu. Jadi rasanya ada aja bisa aja yang apa jadi kadang tuh susah untuk membedakan mana yang karya yang memang dibuat secara orisinil sama yang mana yang imitasi. Apalagi sekarang tuh kayak ada momen musiman di mana suatu karya itu hype, dianggap bagus banget, itu mulai dah orang tuh apa namanya? Mulai kayak buat imitasinya ya, kayak mereka tuh mulai niru idenya gitu. Terus menganggap apa? Terus apa menjelaskan kalau ini ide mereka. Jadi kadang rasanya agak gimana ya, agak kasihan atau gimana sama penulis orisinilnya. Kayak mereka tuh kadang ada kejadian di mana penulis orisinilnya itu mengungkapkan sesuatu tuh apa berdasarkan ide pikirannya, mencurahkan semua apa yang dia punya. Terus tiba-tiba datang orang yang ambil ceritanya, malah orang yang ambil ceritanya jauh lebih terkenal, disanjung gitu. Sedangkan penulis aslinya tuh kayak terkubur. Jadi inti pertanyaan saya, bagaimana sih cara membedakan
suatu karya itu benar-benar ditulis original oleh penulisnya atau itu cuma imitasi, asal main ngikut saja. Yang penting tuh itu bagus. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Rahmat Arif Muhtadi. Kami persilahkan kepada Pak Faisal untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan. Oke. Persoalan keterpengaruhan itu selalu ada, tapi itu adalah persoalan yang berbeda dengan misalnya plagiasi. Misalnya kalau keterpengaruhan mungkin secara gaya saja. Misalnya banyak sekali penyair di Indonesia yang dianggap sebagai epigonnya Sapardi atau epigonnya Afrizal Malna, yang gaya-gaya menulisnya mirip. Tapi kalau yang ditanyakan Rahmat Arif tadi, bagaimana membedakan yang orisinil atau yang bukan? Nah, tentu kita harus membaca sebanyak mungkin yang bisa kita baca, karena kita tidak bisa membandingkan tanpa ada perbandingan misalnya. Misalnya, kalau Rahmat Arif Muhtadi membaca novelnya Gabriel Garcia Marquez yang 100 Years of Solitude atau 100 tahun kesunyian, kemudian membaca novelnya Eka Kurniawan yang Cantik Itu Luka, itu akan melihat, oh ternyata kayaknya ada keterpengaruhan soal gaya bercerita, soal bagaimana masyarakat di dalam novel itu dibangun. Tapi itu tidak bisa dianggap sebagai plagiat, karena secara karakter berbeda, secara apa, secara lokasi, setting dan lain sebagainya berbeda. Keterpengaruhan itu tidak masalah. Yang masalah adalah plagiat atau mengambil mentah-mentah ide orang, bagaimana cara menentukan atau membandingkan itu, bagaimana cara menilai itu. Tentu kita harus membaca dua karya, kayak misalnya karyanya Hamka saja dianggap plagiat oleh Pram, terakhir dianggap plagiat oleh Muhyiddin M. Dahlan. Coba baca-baca soal dakwaan plagiasi Hamka. Tapi perdebatan soal itu tidak final, ada yang membela, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, tugas kita sebagai pembaca adalah bersikap terhadap teks yang kita baca. Kalau kita mendapati dua teks yang kita anggap, oh kayaknya teks A dan teks B ini, yang ori teks A, yang teks B ini menjiplak atau memplagiat. Ya, tugas kita sebagai pembaca ya harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu. Dari mana kita mempertanggungjawabkan? Kita harus lihat dulu mana yang duluan terbit. Itu yang paling sederhana. Setelah itu kita mempreteli unsur-unsur sastra yang ada di dalamnya. Bagaimana tokohnya, bagaimana penggunaan bahasanya. Karena kadang orang yang plagiat ini bahkan bahasa narasinya itu sama persis dan mirip sebenarnya. Jadi kita bisa dengan mudah mengidentifikasi. Tapi kalau ternyata dia memparafrase narasi dan deskripsinya, kita bisa melihat, oh ternyata ini tokohnya sama-sama orang dari sini, sama-sama punya kemampuan melihat makhluk asing misalnya, sama-sama kidal misalnya. Oh ini benar-benar ini, kita harus membuktikan lagi, ini sudah terbukti di tokoh, kita harus membuktikan lagi di latarnya. Oh latarnya sama-sama di tempat pengungsian misalnya. Terbukti lagi di latar, kita lihat lagi konfliknya. Oh konfliknya ternyata sama-sama juga. Kita melihat, jadi kita harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan baik dia secara stilistika, secara pemilihan kalimat dan lain-lain, maupun secara sarana-sarana sastra dan literary device-nya karya itu. Jadi kita harus mempreteli satu-satu sebelum menentukan, oh ini plagiat. Jadi kalau sekadar kita baru membaca 1-2 halaman itu mungkin belum terlalu akurat. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Gimana? Ini Ade atau Pak atau Mas nih? Dipanggil nih, Pak Rahmat. Ya, atau Pak? Mungkin dipanggil Mas aja. Soalnya umur saya masih 20-an. Iya, gimana Mas Rahmat? Bisa mungkin. Iya sih, memang nggak bisa asal main hakim aja, harus ada bukti. Cuman kadang apa ya, emang ada banyak sekali tipe pembaca.
ada yang harus teliti dulu ini beneran nggak, ada yang langsung main asal ngomong aja cuman gara-gara dia tuh ngefans sama penulisnya juga ada gitu. Cuman dari apa ya, kayak asal main hakim aja, yang penting dia tuh suka penulisnya, berarti dia yang benar. Kadang gitu juga ada. Rasanya susah juga ngomong yang apa ya. Kalau berhadapan sama apa yang tipe yang kayak gitu juga susah. Karena mereka tuh kayak logika nggak dipakai, yang penting suka aja. Oke, baik. Mungkin tentang pengaruh mempengaruhi ini, kalau di novel Inggris itu J.K. Rowling, penulis Harry Potter, itu lebih terkenal dibanding C.S. Lewis Carroll, penulis Chronicle of Narnia. Dan sebenarnya berdasarkan perkataan kritikus-kritikus sastra, itu mengatakan bahwa si J.K. Rowling, penulis Harry Potter itu sebenarnya dia meniru gaya penulisannya C.S. Lewis Carroll. Ada yang mengatakan seperti itu, terutama di tulisannya The Chronicle of Narnia. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rahmin. Ini Mbak Rahmin lebih duluan raise hand ya dibanding Muslimah dan Uswatun. Silahkan. Baik, apa suara saya terdengar, Miss Tiwi? Ya, terdengar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Faisal. Mungkin saya sedikit menambahkan atau mungkin menanggapi kali ya beberapa hal yang kita diskusikan tadi, karena ada mungkin tadi pernyataannya Mas Faisal yang mengatakan bagaimana cara mengukur seorang sastrawan dapat dianggap sebagai sastrawan gitu ya, karena kita tidak punya alat ukur seperti mengukur apakah orang positif atau negatif corona gitu ya. Dalam perjalanan teori sastra sendiri sebenarnya ada satu teori di pendekatan sosiologi sastra itu yang dikemukakan oleh Pierce Bourdieu, di mana dia membahas suatu arena produksi kultural dalam ranah sastra. Di situ dilihat kayak kalau tidak salah itu ada sekitar 4 modal yang setidaknya harus dimiliki oleh sastrawan supaya dia dapat dikatakan sebagai seorang sastrawan yang memang benar-benar diakui gitu ya karya-karyanya. Mungkin yang ada beberapa seperti misalnya pendidikannya, modal simboliknya, dia memiliki latar belakang pendidikan seperti apa, kemudian jejaring yang dimiliki, bisa juga misalnya dia pernah menerbitkan karya-karyanya di penerbit-penerbit mana saja, kan kita di Indonesia misalnya punya beberapa penerbit yang memang terlegitimasi gitu ya. Nah, untuk memperoleh gelar sastrawan itu minimal seorang sastrawan untuk dia dikatakan sebagai sastrawan punya jejaring ke sana. Saya ingat betul dulu waktu kita S1 ya, salah satu karya fenomenal yang mungkin menjadi debutnya Faisal Odang waktu itu, cerpennya kalau tidak salah yang Tara itu ya, dia terbit di salah satu penerbit yang memang terlegitimasi di Indonesia. Nah, kurang lebih itu kemudian tentu materi juga mendukung seorang sastrawan, di mana banyak anggapan tidak bisa orang hidup dari profesi sastrawan gitu ya. Jadi modal materi cukup mendukung untuk dia berkarir sebagai seorang sastrawan. Nah, kemudian dari diskusi kita yang dari pukul 10 tadi itu ada satu istilah mungkin ya yang Miss kita sebutkan dari tadi, itu adanya sastra cyber terkait keberadaan sastra dengan AI dan sebagainya. Nah, di beberapa universitas juga sastra cyber ini sudah menjadi salah satu MK di mana memang membahas karya-karya sastra yang dikaitkan dengan platform media dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Cuman saya sedikit mau curhat terkait
keberadaan AI, platform dan sebagainya ini membantu sekaligus mengusik ya kenyamanan kita dalam membaca dan menikmati karya sastra. Saya mungkin dapat digolongkan sebagai seorang pembaca sastra yang membaca sastra karena terpaksa kali ya. Karena kebutuhan yang dipaksakan gitu ya. Jadi bukan yang pembaca banget, tapi bukan juga sebagai seorang penulis karena nggak punya karya. Pertama, kebimbangan saya waktu itu ketika hendak membaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk waktu itu. Tetapi kemudian setelah membeli beberapa bulan kemudian muncul filmnya. Akhirnya karena saya seorang pemalas membaca ya, jadi lebih memilih untuk nonton gitu. Tapi karena udah nonton itu mengurungkan niat untuk membaca karena saya kecenderungan memiliki ketertarikan pada suatu karya sastra karena penasaran dengan ceritanya. Tapi ketika kita sudah tahu alur dan sebagainya, ya untuk apa membaca lagi gitu ya. Nah, itu saya. Tetapi kemudian kalau itu dari sisi negatifnya, mungkin muncul juga sisi positifnya dari keberadaan sastra cyber ini ya, media dan sebagainya yang memproduksi sastra. Ketika kita misalnya malas membaca atau kita tidak punya akses untuk membaca buku fisik gitu ya, atau pertunjukan langsung di sebuah gedung teater kalau itu pertunjukan, membaca melalui media atau menonton film melalui platform dan sebagainya itu sangat membantu untuk kita mengetahui oh sudah sejauh mana sih produksi sastra dikerjakan gitu ya. Nah, jadi ada plus minusnya. Tapi tidak bisa juga kita menyalahkan misalnya kita mau menyalahkan keberadaan platform-platform tersebut mengurangi buku-buku fisik dan sebagainya. Minimal membantu gitu ya teman-teman yang mungkin berada di pelosok yang tidak bisa menjangkau toko buku dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima ya, silakan kasih. mungkin ditanggapi langsung Pak Faisal. Tanggapannya. Jadi benar, sebenarnya di arena produksi kulturalnya Bordeaux itu kadang juga kita harus melihat, kalau menurut saya itu penting memang sebagai salah satu tolak ukur pertama dalam menilai seseorang apakah dia sastrawan atau tidak. Tapi seringkali untuk tiba pada level jejaring dan lain sebagainya untuk terbit di penerbit tertentu itu sangat politis. Kita melihat bahwa proses kanonisasi penulis itu kadang sangat politis. Misalnya kalau kita bertanya kanon versi Manikebu, pasti tidak dimasukkan orang-orang lekra. Misalnya kita tanya kanon versi orang-orang lekra, pasti dikesampingkan orang Manikebu. Jadi sebenarnya itu bisa memang menjadi pintu masuk, tapi kita harus melihat bahwa dalam arena itu ada sikap politis yang tidak bisa dihindari. Misalnya, kalau kita melihat misalnya bagaimana daftar-daftar sastrawan dan lain sebagainya, itu sangat jarang orang mencatat sastrawan-sastrawan perempuan misalnya. Itu dari dulu misalnya. Tapi sekarang awalnya sekaligus dijaga ya, dan juga masaknya. Seperti itu. Tapi menurutku itu ya tentu saja benar bahwa itu teori yang bisa mengukur. Namun satu yang mungkin juga bisa kita perhatikan soal itu tadi, politis dan tidaknya sebuah label sastrawan atau tidak. Bahkan penerbit-penerbit juga dulu kita selalu, ya saya juga selalu beranggapan kayaknya ini bagus kalau penerbitnya mayor kayak Gramedia dan lain sebagainya, itu distribusinya lebih jauh, pembacanya lebih banyak. Tapi ternyata itu tidak menentukan bahwa kualitasnya akan lebih bagus daripada penerbit independen misalnya. Jadi kalau kita melihat anugerah-anugerah sastra di Indonesia beberapa tahun belakangan itu jumlah terbitan-terbitan penerbit independen dan penerbit mayor itu mulai bersaing, dan itu menurutku presiden yang baik soal ketersebaran kualitas sastra di Indonesia. Terima kasih Ibu Rahmin atas
tambahannya dan curhatnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmin. Terima kasih Pak Faisal. Ini masih ada satu lagi yang raise hand, Ibu Indar. Gimana Bu Aji? Masih ada yang ditanyakan atau raise hand-nya masih tersambung dengan pertanyaan yang tadi? Saya kira sudah cukup. Beberapa pertanyaan tadi dari teman-teman penanya juga sebenarnya sih mewakili pertanyaan kita ya. Jadi sastrawan dengan karya-karyanya seperti dikatakan oleh Adik Faisal tadi bahwa kita tidak punya wewenang untuk melabeli. Tetapi tentu saja sebagai penikmat kita yang bisa menilai dan kita juga yang bisa istilahnya menilai apakah apakah karya-karya ini layak, apakah karya sastra ini otentik atau mungkin buatan apapun itu, tapi itu kembali ke pembaca ya, kebijaksanaan kita dalam membaca dan menilai. Kalau saya sih saya tidak pernah bersuuzon bahwa ini karya sastra ciplakan tadi, tapi ada namanya tidak bisa juga kita mengatakan meniru, tapi mungkin terinspirasi. Jadi kadang-kadang mungkin sadar atau tidak sadar tulisan kita itu terpengaruh dari bacaan kita. Jadi mungkin saja ada karya sastra yang satu dengan yang lain mirip, entahkah itu sengaja atau tidak, tapi kita berpikiran positif saja, mungkin dia terpengaruh dari karya sastra yang sudah dibaca sebelumnya. Jadi karya sastra itu kan lahir itu bukan hanya berdasarkan pengalaman dan imajinasi, tapi juga mungkin hasil pembacaan. Apa yang kita baca itu sangat mempengaruhi apa yang kita tulis. Di dunia akademisi pun seperti itu ya. Jadi kita menulis misalnya artikel, buku itu biasanya berdasarkan apa yang kita baca. Jadi untuk menjudge atau menghakimi seorang penulis itu saya kira bukan ranah kita. Jadi menilai boleh, tapi bukan untuk menjudge. Terima kasih untuk sharing hari ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Ya baik, terima kasih atas saran dan tanggapannya, Bu Indar. Tibalah kita pada sesi pertanyaan yang kedua. Sesi pertanyaan kedua ini kita menginginkan kepada all the participants to open your camera but still mute. Silakan kepada setiap partisipan untuk membuka kameranya dan kita akan menerima pertanyaan dari pemateri. Sejujurnya saya tidak siap untuk memberi pertanyaan karena saya pikir saya akan selalu ditanya. Ini pertanyaannya soal apa ya? Tanya apa ukuran sepatunya materi. Haidar Anwar, kayak gitu. Ya, materi tentang hari ini, kemudian tentang karyanya bisa ditanyakan atau mungkin soal materi hari ini saja ya. Kalau soal karya saya terlalu narsis nanti. Itulah poet, itulah sastrawan. It's very humble. You are very humble, sir. Oke, silahkan. Oke, mungkin ya yang tadi sempat saya bahas. Mungkin silakan bagi yang bisa menyebutkan judul cerpen yang kontroversial yang dimuat di majalah sastra pada yang membuat HB Yasin harus diadili. Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Judul novel yang membuat HB Yasin diadili. Yang kontroversial karena berbicara soal agama Islam, Nabi Muhammad dan Jibril. Kalau tidak salah langit semakin mendung ya. Langit mendung atau apa? Apa tadi? Ingatan saya ternyata parah juga.
Iya, jadi jawabannya Kak Indar langit mendung. Ayo Reza Fahrezi, siapa yang bisa menjawab? Masih Reza kurang satu Fahrezi. kata, Kak Indar. Apakah langit semakin mendung? Seingat saya ada kayak kata langit mendung gitu dah. Apa tadi, Rahmat? Langit semakin mendung. Belum akurat sebenarnya. Soalnya ada di Google. Ya, bagaimana di approve? Pak Faisal, jawabannya? Ya. Judul tepatnya Langit Makin Mendung. Oh, Si langit Panji makin mendung. Bagaimana Bu Lisa, panitia, apakah diterima? Karena agendernya jauh di Makassar, jadi kita cancel ya sebagai panitia. Jadi kita membutuhkan yang bisa di sekitaran Sumbawa gitu ya, untuk yang menghadiri tes Bentar TOEFL. Mbak, sebentar. Yang Rahmat Arif ini di Makassar posisinya. Kayaknya di Bima ya. Oh, nggak apa, dicoba aja, siapa tahu bisa di online kan ya tesnya. Jadi nggak harus offline gitu. Ditampung aja. Oke, ini pilihnya kalau Ajindar we don't approve. karena 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 udah super qualified Kak Indar. iya, super qualified, over qualified ya. Baik, yang kita approve Rahmat Arif ya. Oke, baik, the next question, pertanyaan selanjutnya. Apa judul novel yang ditulis menggunakan artificial intelligence mengikuti cara penulisannya on the road-nya Jack Kerouac? Ada tadi di slide terakhir. Wah, Novel yang apa tuh? ditulis pakai artificial intelligence. Gimana? Ini ada guru saya nih, Bu Amatullah. Hai Bu. Gurunya Pak Parman juga. Jangan lupa sertifikatnya itu Bu Tiwi nanti. Iya, silakan. Chatnya, Diisi pesanannya saja. beliau. Ya, kira-kira apa judulnya? Atau susah ya diganti ya pertanyaannya? Kayaknya saya ingat, tapi nggak bisa one the root kayaknya. Oke, benar. Bisa disumbangkan jatah kebenarannya. Baik. Oke, pertanyaan ketiga, silakan. Oke. Drama Shakespeare apa yang diadaptasi jadi film di pembahasan tadi? Oke, pertanyaan ketiga Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Mas Mbak, drama apa? Drama yang ditulis oleh Shakespeare yang diadaptasi dari teks kemudian menjadi film. Pak Syarifuddin tuh Mbak resign, coba ditanya. Oke, Pak Syarifuddin, silakan. Pak Syarifuddin ini juga overqualified sebenarnya. Nanti disumbangkan ke mahasiswanya bisa. Iya, disumbangkan ke mahasiswanya. Pak masih mute Pak. Masih Maaf. mute Pak. Cek. Ya. Iya, cek. Ya, nanti kalau benar saya bisa sumbangkan ke mahasiswa saya, Mbak Tiwi. Kalau benar. Kalau tidak salah dengar tadi itu Bang Faisal Odang itu Hamlet ya? Ya, gimana dia benar Pak. Oke, benar. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak Syarifuddin dari STKIP Taman Siswa Bima. Oke, pertanyaan keempat, silakan. Ini berapa pertanyaan, Pak? 5 pertanyaan. Ini baru pertanyaan keempat. Oke. Yang serial apa ya tadi? Yang serial Disney yang Tangled itu sebenarnya dia diadaptasi dari dongeng apa?
Waduh, itu bahasa Serial Italia. Disney, film. Boleh dongeng sebelumnya, Salah satunya ya. ya kan banyak versinya, boleh salah satu versinya saja. Ini di Makassar sudah duhur dan rumah saya di samping masjid, jadi mungkin terdengar suara masjid. Saya mute ya. Iya. Ayo Bapak Ibu, selanjutnya pertanyaan keempat adalah drama Hamlet yang dibuat oleh Walt Disney itu diadaptasi dari apa sebelumnya? Dari cerita apa gitu ya? Itu bahasa Jerman kalau nggak salah atau bahasa Italia awalnya 16 sekian itu. Ya boleh awal. versi terbarunya yang Iya sih, agak susah juga karena awalnya tuh dari Perancis tahun 1634. Saya juga nggak ingat lagi. Nah, Terus entah boleh yang setelah itu setelahnya saja. Ada kan adaptasi setelahnya ya yang jadi putih berambut panjang. Namanya siapa? Mungkin bisa dikasih huruf awal inisialnya gitu. Misalnya, yang saya ingat itu cuman sudah jadi Rapunzel, tapi apa diadaptasinya tuh sama apa di Jerman gitu, sama Two Brothers atau ini Muslimah dan Uswatun. oh iya, Muslimah aja itu dari Petrosinella yang rilisan pertamanya 1634 ya. Iya betul. Ya, betul, approve. Silakan datang ke UTS, ngambil jatah tes TOEFL-nya. Gimana Bu Liska, di approve? Ditanya dulu Mbak, dari mana asalnya? Muslimah suatu di sini atau posisinya di mana? Masih mute, bisa di ini? Saya di rumah. Iya, maksudnya di rumah di Sumbawa atau di Bima atau di Makassar? Ini di Bima. Oh iya iya. STKIP ya, dari STKIP Taman Siswa Bima. Wah, keren dari terima STKIP. kasih, keren. Oke. Nanti ya mungkin bisa online, Mbak. Oke dah. Oke. The last but not least, pertanyaan kelima. Yang terakhir. Pertanyaan. Ya, mungkin sebutkan saja salah satu platform online untuk memposting tulisan. Nah, ini pertanyaan paling mudah. Okay. Nah, kalau ini saya bisa jawab nih, tiap hari saya baca. Ya, silakan. Kalau bisa online, saya sumbangkan ke satu mahasiswa saya, kebetulan dia mau tes TOEFL. Oh iya, tes TOEFL Institution ya. Iya. Kalau saya sering baca di Viso, KBM, apalagi ya, yang masih bertahan itu, Viso dan KBM. Viso dan KBM. Ya. Gimana? Oke, baik. Baik. Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya. Terima kasih bagi partisipan yang sudah menjawab. Terima kasih bagi pemateri yang sudah membuat pertanyaan pada sesi ini. Baiklah, kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yakni sesi penutup. Sebelum kita menutup, kami persilahkan kepada pemateri kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini untuk memberikan closing statement. Dipersilahkan. Apa ya closing statement-nya? Saya pikir saya sudah terlalu banyak berbicara dari tadi, mungkin Bapak Ibu sudah bosan mendengarnya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa seperti di salah satu slide tadi, bahwa produksi teks sastra itu dari waktu ke waktu berubah, berkembang, bergerak dinamis, baik secara teknik penulisan, pendekatan estetika, wacana, dan ide-ide maupun media penulisan dan distribusinya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement yang luar biasa. Tibalah kita di penghujung acara. Namun untuk lebih patennya lagi, kita akan melakukan foto bersama. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk membuka kamera
Namun saya izin beralih ke device yang satunya untuk melakukan foto. Jadi saya matikan yang ini. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Oke. Ya, saya pikir cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tiwi. Pak Faisal. Terima kasih Pak Ako. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Haji Indar. Bu Rahmin. Terima kasih. Terima kasih para peserta dari FKIP Artis, Dompu, Bu Wahyuni, kemudian Pak Mudin. Terima kasih dosen-dosen. Untuk sertifikatnya peserta mendaftar saja ya. Ya, sertifikat peserta bagi pendaftar saja. Ini sudah kami sebar di chatnya. Jadi makan-makan. Baik. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Makanya sebenarnya jadi di situ.